terdakwa tidak mempunyai maksud atau niat untuk melakukan penganiayaan berat terhadap saksi korban, melainkan hanya memberikan pelajaran saja. Penyiraman dilakukan oleh terdakwa terhadap tubuh saksi korban karena mengenai baju saksi korban terkena wajahnya hanya sebagai efek atau akibat yang tidak dituju karena dari keterangan saksi Roli Bugis, motor sempat oleng ke kanan pada saat terdakwa menyiramkan air aki dengan menggunakan tangan kiri. Hal itu membuktikan penyiraman dilakukan terhadap tubuh saksi korban. Kerusakan hak asasi korban Novel Baswedan bukan merupakan akibat langsung dari perbuatan penyiraman yang dilakukan oleh terdakwa, melainkan diakibatkan oleh sebab lain, yaitu penanganan yang tidak benar. Dengan demikian jelaslah telah terbukti dan terungkap dalam persidangan ini adanya kebenaran hakiki bahwa terdakwa tidak mempunyai niat untuk maksud atau melakukan penganiayaan berat terhadap saksi korban. Ya, itu tadi cuplikan pembelaan tim kuasa hukum terdakwa yang disampaikan beberapa hari yang lalu dalam sidang kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, dan Novel Baswedan hadir di Mata Najwa malam hari ini. Pleidoinya seperti itu, terdakwa tidak sengaja menyiram badan karena motornya oleng, makanya kemudian terkena baju dan terciprat ke muka, airnya air aki, dan tidak ada niat untuk menyerang karena sebetulnya tidak ada niat untuk secara sengaja, jadi tidak sengaja begitu terkena muka. Plus juga tadi disebutkan luka di mata itu karena penanganan yang tidak tepat. Jadi bukan karena penyiraman air yang disebut air aki. Saya ingin minta tanggapan Anda soal hal-hal ini, Bang Novel. Ya, memang saya mendengar lah, walaupun saya memang tidak tertarik untuk mendengarkan langsung waktu pledoi dan jalannya persidangan. Begini, kalau terkait dengan yang dikatakan bahwa tidak sengaja, terus dikatakan bahwa tersiram atau apapun yang dikatakan, jelas pledoi ini kan bisa-bisa saja lah pembelaan yang dilakukan oleh kuasa hukum terdakwa. Dan saya tidak melihat ada satupun bukti yang menguatkan soal itu kecuali keterangan terdakwa. Jadi saya kira saya tidak bisa komentarin lebih jauh soal itu. Tetapi kalau terkait dengan luka beratnya yang dikatakan bahwa itu karena salah penanganan, yang dimaksud yang mana? Apakah kata-kata dari kuasa hukum terdakwa ini berbasis dari ilmu pengetahuan? Karena yang menangani saya di Indonesia terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya itu manusiawi. Dan ketika saya diproses untuk penanganan lebih lanjut di Singapura, disampaikan bahwa secara umum prosesnya baik. Dan dokter mata yang menangani saya adalah dokter kornea yang ratingnya terbaik di dunia. Terus maksudnya ada yang lebih bagus lagi gitu? Atau bagaimana? Atau memang dokter ini mau dicela oleh kuasa hukum terdakwa? Tentunya kalau mencela dengan basis pengetahuan yang jelas. Dan begini, saya mau gambarkan begini. Ketika ada suatu serangan dan kemudian mengenai suatu organ manusia, ketika dokter melakukan penanganan, pada dasarnya dokter akan berupaya agar resiko yang parah itu tidak terjadi. Resiko yang parah diupayakan oleh dokter dan kemudian berhasil untuk beberapa lama dan ternyata gagal. Tapi kalau tidak dilakukan penanganan, gagalnya dari awal tadi. Bukan di sini, sehingga ketika dimaknai bahwa gagal di sini karena salah prosesnya, nah itu tidak menggunakan dasar ilmu pengetahuan tentunya. Saya ingin menunjukkan rekam medis, Anda tidak keberatan karena saya memiliki rekam medis yang dikeluarkan oleh rumah sakit di Singapura yang memberikan keterangan tentang luka-luka dan juga kondisi mata dari Novel Baswedan. Ini adalah resmi rekam medis yang dikeluarkan di rumah sakit di Singapura. Itu terpampang di sana bagaimana kondisinya. Karena seperti ini Bang Novel, ada kemudian suara-suara yang menyebut, wah kalau disiram air keras, seharusnya wajahnya juga ada luka bakar. Dan kemudian itu kita lihat muncul di perbincangan di media sosial yang mempertanyakan, kenapa hanya matanya, sementara kulitnya tidak terbakar dan sebagainya. Adakah tanggapan soal itu? Begini, ketika saya pertama kali disiram air keras, penanganan pertama adalah saya siram dengan diguyur air sampai lama. Terus kemudian di rumah sakit di daerah Kelapa Gading, saya ditangani dengan fokus luka bakar. Dengan saya dibius total, dibawa ke ruang operasi dan dilakukan penanganan yang khusus dengan disiram air murni dan lain-lain. Saya tidak melihat tapi saya diceritain. Dan setelah itu diberikan kasa basah di wajah saya agar sel-selnya tidak mati. Setelah saya dibawa ke Singapura, selain pengobatan mata, fokusnya adalah diobati untuk luka bakar.
di Singapura General Hospital. Saya ditempatkan sekitar 1 minggu di unit luka bakar, burn center. Di sana saya ditangani oleh dokter ahli luka bakar dan rekonstruksi wajah. Tapi karena lukanya luka permukaan, luka bakarnya luka permukaan, maka dokter rekonstruksi wajah tidak melakukan tugasnya. Tapi dokter ahli luka bakar melakukan tugasnya. Saya kira penanganannya sudah sedemikian bagus dan alhamdulillah kembali. Apakah berarti kalau kembali sembuh berarti tidak pernah sakit? Sama seperti tangan saya, pernah kena gergaji dan hampir putus. Tapi kemudian kalau dilihat sekarang orang nggak tahu kok dikiranya dulu pernah gergaji. Artinya logika cara berpikirnya seudon gitu. Saya membayangkan Anda sebagai korban, tapi kemudian dipertanyakan, diragukan, padahal sudah sedemikian menderita begitu, Anda sudah kehilangan penglihatan di sebelah mata, yang satunya juga tidak jelas, bahwa kemudian dipertanyakan tentang luka-luka yang dihadapi, Anda sebagai korban tentunya seperti apa, Bang Novel? Begini, Mbak Najwa, memang saya mengalami diolok-olok itu udah lama. Ketika saya berjuang untuk sungguh-sungguh beratas korupsi, ada saja kemudian orang-orang yang saya yakini pro kepada kepentingannya koruptor, menyerang dengan banyak fitnah, banyak olok-olok dan lain-lain. Sudah lama. Maka ketika saya diserang, saya katakan, selain dari saya punya keyakinan bahwa saya harus sabar, saya katakan kepada semua orang-orang dan saya sampaikan dalam publikasi, saya maafkan pelaku. Saya terima apapun yang terjadi kepada diri saya. Kenapa? Saya tahu nanti bakal diolok-olok. Karena berjuang memang resikonya seperti itu. Apalagi memang kebetulan di Indonesia masalah berantas korupsi ini musuhnya banyak sekali. Jadi saya kira saya harus siap dengan situasi itu. Bagian dari perjuangan menurut Anda? Ya. Air aki disebut